Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki minggu terakhir bulan Ramadan. Seiring dengan itu, kita juga telah memasuki tahun baru 2000 Masehi, awal abad ke-21 dan awal milenium ketiga. Perlu 360 hari untuk menunggu pergantian tahun, perlu 100 tahun untuk menunggu pergantian abad, dan perlu 1000 tahun untuk menunggu pergantian milenium. Kita secara kebetulan mengalami ketiga-tiganya. Berbagai cara orang menyambut datangnya milenium ketiga ini. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memasuki dan menghadapi milenium ketiga, menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada di dalamnya dengan semangat badar. Di minggu akhir Ramadan ini pantas kalau kita melakukan muhasabah, wajar kalau kita melakukan introspeksi, harus kalau kita melakukan penghitungan diri. Al-Baqarah 183 ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar dengan puasa yang kamu kerjakan, kamu seluruhnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana karakter orang bertakwa? Saya ingin mengutip pendapat Imam Qusairi. Mudah-mudahan karakter ini ada pada diri kita semua. Amin. Kata Imam Qusairi, takwa itu hurufnya 4, dimulai dengan huruf ta, dan 4 huruf ini merupakan simbol, lambang dari karakter orang-orang yang bertakwa. Apakah puasa kita selama ini makin meningkatkan ketakwaan kita? Mari kita introspeksi melalui karakter orang-orang takwa. Huruf ta itu simbol dari sifat tawadhu, rendah hati, menyadari akan kelemahan diri. Ya Allah, baru sehari tidak terkena makan dan minum, sudah begini lemahnya diri. Apa yang lalu mau disombongkan di hadapan Allah? Maka orang takwa jauh dari segala sifat arogansi. Orang takwa jauh dari sifat mau menang sendiri. Orang takwa terhindar dari penyakit kesombongan. Sejarah syarat dengan contoh. Ada penguasa yang sombong. Mula-mula sebenarnya cuma raja, tapi kelamaan jadi raja, gak mau turun-turun. Akhirnya menganggap tidak ada lagi orang yang lebih berkuasa dari dia. Sampai kepada puncak kekurang ajarannya, ia memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, katanya. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itulah Fir'aun, simbol dari kekuasaan yang arogan, simbol dari pemerintah yang keras kepala, sombong, dan tidak mau dengar pendapat orang lain. Hadirin yang saya hormati, Fir'aun sudah mati, alias mampus, di bawah nama Farao Ramses II. Tetapi jiwa Fir'aun, semangat Fir'aun, sosok dan kepribadian Fir'aun
berbeda. Fir'aun pernah tinggal di Jerman, di sana dia ganti nama Adolf Hitler. Fir'aun pernah tinggal di Italia, di sana dia pakai nama Benito Mussolini. Fir'aun pernah tinggal di Afrika, di Uganda, di sana dia pakai nama Idi Amin Dada. Fir'aun pernah tinggal di Filipina, di sana dia ganti nama menjadi Ferdinand Marcos. Sejarah belum menjelaskan apa Fir'aun pernah tinggal di Indonesia. Tapi ini simbol arogansi, kekuasaan yang cenderung penuh kesombongan. Imamnya adalah Fir'aun. Di dunia pernah ada orang kaya namanya Korun. Demikian banyak hartanya, sampai kunci gudang hartanya itu dibawa oleh unta. Itu baru kunci gudang. Bayangkan isi gudangnya. Yuk bayangin yuk. Ketika orang bertanya, "Anna laka hadza ya Korun?" Hartamu begini banyak, dari mana engkau peroleh semua ini Korun? Dia dengan lantang menjawab, "Ini adalah keringat saya, tidak ada urusan sama Tuhan." Allah murka, Korun dan harta bendanya ditelan oleh gempa bumi yang dahsyat. Mati bin modal sampai sekarang. Makanya orang kalau dia menggali tanah dapat harta, dia bilang saya dapat harta Korun. Karun, bahasa kita, bahasa Arabnya Korun. Ini simbol orang kaya yang sombong. Makin kaya makin jauh dari yang lemah, makin kaya makin ngenyek sama yang miskin, makin kaya makin lupa daratan dan tidak tahu diri. Nanti itu imamnya Korun. Ada orang kaya yang namanya Aristotle Onassis. Kenal Onassis? Di mana kenalannya? Dia punya kapal tanker, dia punya hotel-hotel di tiap kota besar hampir, dia punya perusahaan penerbangan Olympic Airlines. Apa hasil daripada hidupnya itu? Anaknya dua, Alexander dan Maria. Alexander mati waktu kecelakaan pesawat pribadi. Maria tinggal satu-satunya ahli waris, mengecewakan hatinya karena kawin dengan orang komunis. Akhirnya Onassis menyepi di pulau Scorpio, mati di tengah kerumunan harta yang begitu banyak. Orang-orang macam Onassis tidak sedikit yang tidak tahu mau apa dengan hartanya, yang tidak tahu mau apa dengan kekayaannya. Maka orang kaya yang arogan nanti kumpulnya sama Korun. Ada orang intelek yang sombong. Sebuah contoh di zaman kita namanya Dr. Arthur Clarke. Dia pernah memberikan kemungkinan tentang kemajuan ilmu di masa depan. Apa kata Clarke? Nanti tahun 2010, kalau kita panjang umur, tahun 2010 manusia tidak perlu guru. Sebab tahun itu sudah ditemukan mesin nickel incubator, mesin yang bisa ngajar. Tahun 2010 dosen, ustaz, kiai, guru bakal bangkrut. Orang belajar dari mesin. Tahun 2020 manusia sudah bisa mengatur musim, climate control. Kalau musim diatur manusia, umur dunia di tangan manusia. Tahun 2030 manusia sudah melakukan penerbangan antar planet. Dia terbang dari bulan ke Mars, dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Tahun 2040 manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Puncak ilmu tahun 2100. Pada tahun itu menurut Arthur Clarke manusia sudah tidak perlu mati.
2100 nanti sudah ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga barangkali ditemukanlah sejenis pil anti malaikal maut. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus stagna. Manusia memang sering lupa diri manakala merasa dalam kondisi yang mapan, baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena faktor kekayaan, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang luntur kehilangan idealisme awal. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, banyak korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu naik dapat giliran malah korupsinya lebih gila dari yang dia teriakin. Hal seperti ini terjadi karena orang tidak punya stabilitas temperatur batin. Mari kita masuki milenium ketiga dengan menghilangkan watak arogansi, mau menang sendiri, sombong dan angkuh, karena puasa telah menyadarkan kita kepada jati diri kita. Sehari tidak terkena makan, sehari tidak terkena minum, sudah begini lemah diri. Apa yang lalu mau kita sombongkan di hadapan Allah? Pangkat kita berapa hari, harta kita berapa banyak, kemampuan intelektual kita, tahu apa kita dari semesta jagat raya ini. Makin bertambah ilmu, makin tahu kita tentang kebodohan kita. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Ada konglomerat umurnya 60 tahunan. Satu hari ditanya oleh wartawan, Pak, umur bapak berapa? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Harta bapak berapa banyak? Paling 15 juta. 15 juta? Iya. Anak bapak berapa orang? 1. Pak, kenapa bapak bohongi saya? Bapak ini pengusaha besar, konglomerat ternama. Bapak punya biografi, berbagai media menulis tentang bapak. Kami tahu umur bapak 60 tahun. Kenapa bilang 5 tahun? Kami tahu harta bapak triliunan. Kenapa bilang 15 juta? Kami tahu anak bapak banyak. Kenapa bilang 1? Dengan senyum getir si konglomerat menjawab, kau benar nak. Umurku kalau jumlahnya memang 60 tahun, tapi dari 60 tahun itu rasa-rasanya baru 5 tahun aku sujud, baru 5 tahun aku kerjakan perintahnya, aku tinggalkan larangannya, baru 5 tahun aku melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sementara 55 tahun kelabu, hitam, penuh nisa, noda dan dosa. Aku terjebak dalam judi, dalam mabuk, dalam zina, dalam korupsi, dalam berbuat zalim kepada orang lain. Baru 5 tahun hidupku ada artinya. Oh begitu, iya. Harta pak, harta kamu juga benar nak. Hartaku aku saja sudah capek ngitungnya. Nggak tahu lagi di mana ada bank, di situ ada uang saya. Pabrik di mana-mana, tanah luas, pesawat pribadi punya, kereta api punya, punya kontrakan gunung, punya sewaan laut, udah macam-macam. Aku sudah nggak bisa ngitung hartaku, tapi yang aku ingat dari sekian banyak harta itu, rasanya baru 15 juta yang aku bantu anak yatim, aku bantu masjid, aku bantu pembangunan rumah sakit Islam, aku bantu orang-orang yang lemah, dan yang 15 juta itu yang akan menemani aku di alam kubur. Itu yang akan aku bawa menghadap Allah. Yang lain kalau aku mati habis dibagi rata. Maka hartaku cuma 15 juta, itu yang aku bawa pulang nanti menghadap Allah. Begitu pak. Anak pak, anak kamu juga benar, anakku banyak, tapi dari sekian banyak anak ini rasa-rasanya cuma 1 yang akan jadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain anak saya itu dek, yang tenggeng, yang teler, yang tiap hari di meja paku
ini cerita. Apa renungannya? Jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini orang tua itu. Jangan sampai kita-kita ini seperti orang tua itu. Muhasabah, introspeksi. Makin hari kita berpuasa, makin tertanam sikap rendah hati, makin jauh kita dari watak arogansi, karena kesombongan adalah watak iblis. Ketika diperintah sujud kepada Adam, iblis menolak. Allah murka. Iblis, kenapa lu nggak mau sih? Ini kan perintah gue. Kalau bahasa Betawi, kata iblis, Tuhan, saya dibikin dari api, Adam dari tanah. Masa api harus tunduk kepada tanah? Unsur api lebih hebat dari unsur tanah. Gak mungkin saya sujud kepada Adam. Gengsi. Allah marah. Iblis, kamu sombong. Surga bukan tempat orang yang sombong. Keluar. Iblis terusir dan diusir dari surga. Yang sudah di surga saja sombong diusir, apalagi yang masih di Lebak Bulus. Hadirin yang saya hormati, makin kita berpuasa, makin kita menyadari memang gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Sehingga Allah menyatakan dalam hadis kursi, uhibbul mutawadhi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyad. Aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Lawanannya, aku benci orang sombong, tapi aku lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Orang rendah hati Allah cinta, orang kaya rendah hati Allah lebih cinta. Orang miskin, orang sombong Allah benci, orang miskin sombong Allah lebih benci. Hadirin yang saya hormati, mari tanamkan sikap rendah hati, karena ini merupakan watak dari karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apalagi jangan lupa daratan menyambut tahun baru hura-hura, seolah-olah dispensasi untuk melakukan yang tidak baik. Kita sering salah kaprah. Hadirin yang saya hormati, sehingga terjadilah ekses-ekses yang tidak kita inginkan. Mari kita masuki milenium ketiga dengan semangat badar tadi, dengan semangat rendah hati. Tetapi rendah hati itu bukan berarti lupa, tidak punya harga diri, tidak. Ini yang pertama, huruf A simbol dari sifat tawadu. Jelas? Jelas? Kita pindah huruf yang kedua, huruf Qaf, taqwa. Kata Imam Qushairi, huruf Qaf ini simbol dari sifat qanaah. Karakter orang yang bertakwa, dia punya sifat qanaah. Selama ini kan takwa jadi lalap, sering dipakai oleh untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Semua kalau pidato takwa, takwa, takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan. Selesai pelantikan takwa ngalor, dia ngidul. Kita sering memakai kalimat agama untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Contoh lain, ada koruptor meninggal, pasang iklan di koran, telah berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu artinya kasih sayang Allah. Kalau koruptor mati, apa iya pulangnya ke sono? Itu pulangnya enggak ke rahmatullah. Kalau mau jujur pakai kalimat netral saja, telah berpulang. Segitu aja, pulang kemana? Urusan dia. Tapi kalau sudah pulang ke rahmatullah, kepada kasih sayangnya Allah, masa koruptor mendapat kasih sayang Allah? Masa bajingan mendapat kasih sayang Allah? Kita sering memakai kata-kata agama untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Demikian juga dengan takwa yang melahirkan huruf Qaf, simbol
yang diberikan Allah. Sedikit cukup, banyak pun tidak jadi mubazir. Padahal kita lihat, kalau jam 5 dekat-dekat maghrib menjelang berbuka puasa, bagaimana perasaan kita? Rasanya apa saja kepengen kita minum, apa saja kepengen kita makan. Kalau boleh orang lain jangan kebagian, kalau boleh semuanya saja buat saya. Nanti setelah maghrib datang, kena seteguk air, sepotong roti, sebutir kurma, kenyang. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Inilah keserakahan manusia. Kemauannya tidak terbatas, walaupun dia tahu kemampuannya terbatas. Perut ini kan ada batasnya, otak ini kan ada batasnya, kemampuan manusia kan ada batasnya. Kenapa lalu mau serakah, tamak, rakus, sampai kehidupan dunia ini kacau? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep, yang konglomerat semakin berkibar, yang sengsara semakin terpuruk. Keserakahan telah membuat tatanan sosial jadi kacau. Maka puasa mengajarkan perutmu ada batasnya. Puasa itu bukan menghilangkan nafsu, menempatkan nafsu. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Maka dalam Islam, puasa Ramadan itu cuma siang saja tidak boleh bergaul dengan istri, malam boleh. Kenapa? Ini manusiawi, ini fitrah. Dahulu sahabat menyangka ketika pertama turun puasa, siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Lama-lama banyak yang nyerempet-nyerempet. Habis taraweh di Masjid Nabawi di Madinah, ngobrol, weh bung, semalam saya nggak tahan loh. Terus ya sama istri saya nyelonong. Yang lain bilang gue juga loh. Yang satu lagi nyaut, ikutan dong. Ternyata banyak. Turunlah penegasan Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Ini fitrah, ini need, kebutuhan biologis manusia. Islam agama fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan suntuk, siapa yang nggak botak? Jelas? Jelas? Ada batasnya. Perut ini ada batasnya. Walaupun kemauan barangkali tidak ada batasnya, mari disadari kemampuan ada batasnya. Begitulah tuntutan tentang keadilan. Selama ini daerah-daerah, ya kita prihatin kan, memasuki milenium ketiga ini, saudara-saudara kita di Ambon, suasana masih mencekam, ratusan orang meninggal, masalah belum kunjung selesai. Saudara-saudara kita di Aceh masih menunggu kepastian. Saudara-saudara kita di Irian Jaya sudah mengemukakan pendapatnya, mau merdeka lagi Papua Barat itu. Ini semua masalah-masalah besar yang kita hadapi sekarang ini. Dan pemerintah telah memberikan jawaban. Kalau selama ini terjadi keserakahan pusat terhadap daerah, sehingga daerah penghasil penyumbang devisa terbesar ke APBN tapi tidak terangkat, seperti Riau, seperti Aceh, itu dijawab dengan otonomisasi. Dan itulah jawaban yang bijak. Kenapa? Pernah saya ungkapkan, government is government and state is state. Pemerintah adalah pemerintah dan negara adalah negara. Pemerintah bisa salah, pemerintah bisa keliru, pemerintah bisa diganti, pemerintah bisa dicopot, tapi negara adalah negara. Keutuhannya harus dijaga, kedaulatannya harus tetap dipertahankan. Itu konsep yang dasar.
Jelas? Jelas? Makanya tidak bisa lalu kita bilang persoalan Ambon terserah rakyat Ambon sendiri. Buat apa ada pemerintah? Nyatanya presiden dan wakil presiden pulang ribut lagi, tengkar lagi, nyawa lagi berkelimpangan. Pemerintah kan punya aparat, pemerintah kan punya fasilitas, pemerintah kan punya power. Kalau anak-anaknya belum terlalu dewasa lalu berantem, mau ya orang tua turun tangan. Jangan lalu berkata terserah kamu anak-anak mau berantem sampai tua silakan. Kacau anak-anak nantinya. Jelas? Jelas? Kita prihatin sambil tentunya memanjatkan doa, mudah-mudahan suasana di Ambon, di Aceh tetap kembalilah kepada ketenangan, kembali kepada kedamaian, kembali kepada suasana hidup yang harmonis sebagai bangsa yang telah terikat oleh komitmen bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Karena itu dengan puasa dilatihlah tumbuh sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Sepanjang kita ukur dengan materi, hasilnya relatif, hasilnya temporer. Kenapa? Kata Imam Ghazali, al-mal zillun zail, harta bagaikan bayang-bayang. Pagi-pagi di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore hari dia pindah ke timur. Itulah materi. Maka dengan puasa kita dilatih menimbulkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Saudara, walaupun belum ke sana, tapi pernah dengar sumur namanya Zam-Zam? Pernah dengar? Sumur Zam-Zam dekat-dekat Ka'bah itu. Sebuah sumur yang dulunya di gurun pasir antara Safa Marwah. Sumur Zam-Zam di tengah gurun pasir. Kalau musim haji 4-5 juta orang berkumpul di Mekah, minum Zam-Zam, wudu kadang-kadang Zam-Zam, oleh-oleh 5 liter seorang, kali 4 juta 20 juta liter terkuras. Itu sumur tidak kering. Tapi kalau tidak musim haji, tidak sebanyak itu orang datang, airnya tidak limpah ke daratan. Ini sumur qanaah. Mau jadi orang kaya, contoh watak Zam-Zam itu. Sedikit cukup, banyak pun tidak mubazir. Pak, itu ada orang makin tidak sujud makin kaya, Pak. Makin kurang ajar kepada Allah, pangkatnya kok makin tinggi. Jangan heran, dalam agama itu bukan nikmat, itu yang disebut istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa contoh istidraj? Kalau kita di Kebayoran sini contohnya mancing lindung. Orang mancing lindung itu pakai umpan, dikasih si lindung ini, ayo makan, makan. Begitu dimakan oleh lindung, tidak langsung ditarik ke atas, diulur. Ayo makan, habisin, bawa, makan, habisin, diulur. Nanti kalau mata pancingnya sudah nyangkut di leher lindung, baru diangkat sekaligus ke atas. Sampai di atas diapain itu lindung? Dibanting, digetok, modar. Dikasih umpan, diulur, tapi akhirnya ditarik, digebugin. Itu namanya istidraj. Jadi kalau orang makin kaya, makin jauh dari Allah, makin tinggi pangkat, makin kurang ajar kepada Tuhan, jangan heran, cukup dalam hati saja. Lindung. Jangan keras-keras, dia marah. Dalam hati saja, lindung. Nah, ini sudah seminggu lagi mau lebaran ini. Sifat ini harus ditanamkan. Lebaran itu bukan sekedar baju baru, rumah dicat baru,
kue serba ada. Lebaran itu jiwa baru yang telah ditempa oleh kawah candra di bukanya Ramadan. Pantas kalau Nabi mengajarkan, diriwayatkan Rasulullah kalau sudah masuk 10 yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ini Rasulullah, padahal beliau orang yang hatinya paling baik, beliau yang orang yang akhlaknya termulia, beliau satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang jika memang ada, seluruhnya dijamin ampun oleh Allah. Tapi orang yang seperti ini, kalau masuk sepertiga yang akhir Ramadan, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ini bedanya kita dengan beliau. Kita masjid mulai lenggang, pasar bejibun, terminal antri, stasiun padat. Kenapa? Kita mau mengejar yang namanya lebaran itu, sehingga nilai-nilai sakral dari perjalanan ibadah akhirnya hilang. Mestinya pada saat seperti ini kita introspeksi. Kalau ibadah Ramadan kita tidak benar, apa sih kegembiraan yang kita rasakan? Kalau ibadah Ramadan kita tidak seperti yang diperintahkan, apa sih kegembiraan yang mau kita rayakan? Baju baru, makanan serba ada, rumah dicat rapi-rapi, kegembiraan semu, kegembiraan lahir, padahal batin menangis. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Sehingga ada ulama bilang, laisal id bilibasin jadid, walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru, tetapi Idul Fitri ketaatan yang meningkat yang telah ditempa oleh perjalanan ibadah Ramadan. Ini kawah candra di muka. Taufik Hidayat masuk latihan, keluar latihan, badmintonnya makin hebat. Betul? Betul? Siapa lagi? Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tinjunya makin hebat. Del Piero, udah dengerin aja. Tahu ini Ustadz Gaul. Del Piero masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin canggih. Kita umat Islam ini sebulan penuh masuk latihan, digojlok, digembleng, ditempa, ditemukan kesabarannya, keikhlasannya, kejujurannya, kedisiplinannya. 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, buat apa latihan dong? Buat apa latihan? Enggak pakai dong. 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Kita digojlok, digembleng, ditempa supaya kita tegar menghadapi perjuangan 11 bulan sesudah yang Ramadan ini. Apalagi tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Mumpung diberikan kesempatan sisa-sisa ini yang kemuncaknya makin indah, kemuncaknya makin manis, manfaatkan. Tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih hidup. Mumpung yang baik diberikan kesempatan oleh Allah, manfaatkan. Peluang tidak pernah datang 2 kali. Mumpung diberikan kesempatan,
Pergunakan masa hidupmu sebelum datang hari kematianmu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Pergunakan masa senggangmu sebelum bertumpuk dengan berbagai macam kesibukan. Begitu penting soal memanfaatkan peluang sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa, mengingatkan kita jangan main-main dengan waktu. Demi masa, jangan main-main dengan waktu. Sekali dia hilang, dia tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin yang saya muliakan, saya kembali kepada masalah kita. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah sebagai latihan daripada penempaan ibadah puasa. Dikala mau lebaran ini biasanya kan jor-joran, apalagi yang nyakitin tetangga. Kalau pulang belanja ke pasar nggak langsung ke rumahnya, mampir dulu ke tetangganya. Bu, ini loh bagus loh bu, murah. Yang mau tenang kebakar. Belinya di mana Mbak Yu? Di toko anu, besok anterin saya ya. Tetangganya beli 1 kilo kue, dia beli 2 kilo. Masih kurang, yang sebelah lebih panas lagi, beli 10 kilo. Yang sebelah nggak mau kalah, pabriknya dibayar. Apa selesainya itu? Jor-joran nggak akan pernah ada selesai-selesainya. Alhaakumut takatsur, kamu telah lalai, kamu telah celaka lantaran berlomba-lomba dalam memperbanyak materi. Itu yang membuat kita lalai dari perjalanan ibadah menyembah Allah Subhanahu. Ini yang kedua, qanaah. Lalu sifat yang ketiga, wara, dengan huruf ain. Wara, sebab kalau huruf hamzah wara artinya belakang, tapi kalau wara dengan huruf ain itu mengandung makna ikhtiyat, berhati-hati, terpelihara diri baik dari yang haram, lebih-lebih dari yang syubhat. Coba kita lihat siang hari Ramadan, air kelapa halal apa tidak? Halal. Air kopi halal apa tidak? Tahu, tempe, kacang, itu semua barang halal. Tapi waktu siang kita bisa kok. Tahu walaupun kau halal nanti ya habis maghrib. Yang halal kita bisa jaga kok. Tempe kau memang halal tapi nanti ya habis maghrib ya. Istriku kau halal. Kalau urusan yang begini cepet nangkepnya. Iya, istriku walaupun kau halal nanti ya habis tarawih. Habis tarawih panjangan waktunya. Dari yang halal kita bisa menahan diri, mestinya dari yang haram kita lebih bisa dong. Yang halal saja bisa kok kalau kita mau. Segala sesuatu ada waktunya. Ini potret kehidupan. Kadang-kadang orang pengen cepat kaya tapi nggak sabar, belum waktunya dipaksain makan renten, nipu orang, korupsi, buka peternakan tuyul. Pokoknya kaya, pengen cepat terkenal, fitnah sana, hantam sini, masa bodoh teman jadi lawan, lawan jadi teman, jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, asal saya terkenal dan saya naik. Sabar, ada waktunya. Jelas? Jelas? Kalau memaksakan diri kan tidak normal. Segala sesuatu ada waktunya. Ikhtiyat dari yang haram maupun yang syubhat, terpelihara diri, bersifat hati-hati. Maka menghadapi milenium ketiga, sikap hati-hati ini harus lebih kita tingkatkan. Kenapa? Ada kecenderungan affluent society bisa mengarah kepada permissive society. Milenium ketiga, abad teknologi, hidup boleh jadi not life. Masyarakat yang serba ada cenderung menjadi masyarakat yang serba boleh. Nah ini musibah, Pak. Mula-mula kita menuju masyarakat serba ada, makmur, tetapi tanpa norma masyarakat serba ada bisa mengarah
menjadi masyarakat serba boleh. Dan kalau kita telusuri keadaan, itu sangat tidak mustahil bisa menimpa kita semua. Kenapa? Kemajuan zaman sering membawa pergeseran nilai. Betul? Contoh dulu nih, waktu Kebayoran masih kampung, paling-paling proyek yang masuk MHT. Asal malam-malam kita masuk kampung, rumah-rumah pakai lampu minyak. Masuk kampung berasa banyak orang Islam. Kenapa? Sebelah sana anak muda lagi baca Quran, sebelah sana gadis-gadis remaja lagi selawatan, sebelah sana nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Sebelah sana ada yang lagi latihan baca barzanji. Kemudian terjadi kemajuan, listrik masuk desa. Setelah listrik masuk desa, apa yang terjadi? Terjadi pergeseran nilai, terjadilah krusial di tengah masyarakat kita. Saya lanjutkan, sampai mana tadi? Norma dan kaidah yang harus kita hormati. Terjadi kalau paling tidak pensamaran terhadap nilai-nilai kebenaran. Sebuah contoh hangat. Kalau seorang muslim menghadiri upacara Natal, sepanjang itu upacara seremonial, kita masih welcome, kita masih mentolerir, kita masih it's okay untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Betul? Tapi kalau sudah ada ungkapan bahwa Natal bukan cuma milik umat Kristiani, tapi juga milik umat Islam, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tadi mengungkapkan umat Islam mengakui Nabi Isa, menghormati Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa, tapi tetap sebatas seorang Rasul. Siapa yang mengajarkan ini? Quran. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Tidak ada rasul yang dianak emaskan. Satu anak beneran, rasul lain anak tiri, enggak ada. Betul? Semua berjuang, semua menderita, semua untuk kemanusiaan. Saudara baca sejarah, ada rasul yang dikejar-kejar oleh umatnya kurang ajar, wajingan, tengik. Rasulnya dikejar-kejar, tertangkap, dibantai, meninggal. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria tidak diangkat jadi anak Tuhan. Ada rasul yang ditangkap oleh penguasa zalim lalu dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim, Ibrahim tetap Rasulullah. Ada rasul yang tanpa salah difitnah 9 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa. Nabi tetap jadi rasul, tidak naik pangkatnya lantaran itu. Semua rasul berjuang, semua berkorban, yang korban harta, korban jiwa, korban raga, korban perasaan, tapi tetap dalam koridor kerasulan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jelas? Maka saya serukan, mari terus kita tingkatkan kerukunan antar umat beragama. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, tapi jangan kaburkan keyakinan beragama. Jangan bikin keyakinan jadi samar-samar. Bataskan koridornya jelas. Lakum dinukum. Inilah termasuk bagian dari upaya penyamaran dan pengkaburan nilai. Sehingga kalau kita terjebak pada situasi seperti itu, kita akan kehilangan jati diri. Oleh karenanya, mari dengan sifat qanaah ini, boleh kita mencapai masyarakat yang serba ada, tapi jangan menjurus menjadi masyarakat yang serba boleh.
apalagi sekarang ini judi dan narkoba kembali meresahkan kita. Masya Allah, anak-anak kita di SD sudah jadi korban. Innalillahi. SD. Dan berulang kali saya selalu mengemukakan bahwa masalah judi ini, bahwa pemerintah menutup tempat-tempat perjudian, alhamdulillah, tapi itu kan pulang lagi kepada mental. Selalu ada yang ingin menari di atas kesulitan orang lain, selalu ada yang ingin mengambil keuntungan di atas kesengsaraan rakyat. Orang rakyat ekonominya lagi megap-megap, dibom pakai judi, jadi tukang lamun kelas berat. Orang pemerintah sedang menggalakkan pemberdayaan masyarakat, dinamakan dengan menghitung jikalau. Andai kata umpama misalnya mental, walaupun SD ditutup, kalau mental penjudi muncul pakong digerebek muncul togel. Narkoba juga mental. Makanya sekarang setelah Keramat Tunggak ditutup, mudah-mudahan nanti pabrik bir juga ditutup. Amin. Amin. Sebab anak-anak muda itu nggak sepenuhnya bisa kita salahin. Dia bisa minum kan karena dia bisa beli. Dia bisa beli kan karena ada yang jual. Yang jual bisa jual kan lantaran ada yang bikin. Yang bikin kan pabrik. Pabrik kan bisa bikin karena ada yang ngasih izin. Yang ngasih izin kan karena tapi ini pulang lagi kepada mental, pemberdayaan masyarakat. Soal itu Nabi mengingatkan keras, al-khamar ummul khaba'is. Minuman keras itu bapak moyangnya kejahatan, bapak moyang. Ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jangan sampai terperosok ke dalam jurang neraka. Hadirin yang saya hormati, kita diresahkan oleh hal-hal seperti itu. Kita harus menjaga diri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan hanyut oleh judi, jangan hanyut oleh narkoba, jangan hanyut oleh berbagai maksiat dan munkarat. Jelas? Jelas? Ini yang ketiga, wara, terpelihara diri dari yang haram maupun yang syubhat. Yang syubhat saja terpelihara, apalagi dari yang haram. Kita sudah dilatih, walaupun kita tahu tempe tahu itu halal, kalau belum datang maghrib kita tidak akan menyentuhnya, tidak akan memakannya. Yang halal kita bisa menjaga diri, konon lagi yang diharamkan. Tiga. Yang keempat, huruf ya itu simbol dari sifat yakin, berpuasa karena keyakinan. Saya pernah ungkapkan ketika kita berkata Allahumma laka sumtu, Tuhan untuk engkau saya lapar, untuk engkau saya haus. Ketika sudah ada ikrar karena untuk engkau ya Allah, lapar pun jadi indah, haus jadi nikmat. Betul? Laparnya orang puasa lain dengan laparnya orang kelaparan. Padahal sama tidak makan, padahal sama tidak minum. Apa yang bikin dia jadi lain? Motivasi. Ketika kita berkata Allahumma laka sumtu, Tuhan untuk engkau, kalau sudah untuk Allah, lapar nikmat, haus indah. Betul? Yang kelaparan terpaksa, karena terpaksa jiwanya berontak. Ketika jiwanya berontak, lapar jadi beban, haus pun jadi penderitaan. Hadirin yang saya hormati, karena itu di penghujung Ramadan saya ingin mengajak kita berbagi rasa. Saya ingin menyampaikan ayat 10 sampai ayat 13 surah As-Saff. Ayat 10 sampai 13, nanti pulang diulang kaji di rumah. Ayat 10 sampai ayat 13 surah As-Saff. Allah ngajakin kita bisnis. Mau nggak? Mau nggak? Allah mengajak kita dagang. Allah mengajak kita bisnis. Apa ajakan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah
tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu bisnis, satu perniagaan, satu jenis usaha yang akan menyelamatkan kamu semua dari azab yang pedih. Oh, Masya Allah, kita semua berlindung kepada Allah jangan sampai dapat azab yang pedih, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Betul? Allah berikan jalan keluar. Ayo bisnis, mau kamu satu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, bisnis yang membebaskan kamu dari pedihnya azab neraka? Jawab kita tentu mau. Betul atau tidak? Apa bisnisnya? Ini masuk, ini bahasa Quran, Masya Allah. Dia bicara kepada penduduk Mekah yang pedagang, itu pakai bahasa pedagang. Dari segi strategi dakwah, Quran memang hebat. Nggak ada gunanya bahasa yang bagus kalau orang kagak ngerti. Betul? Betul? Kayak saya pidato di depan nenek-nenek, lalu cerita, nenek-nenek sekalian, tahukah nenek kenapa Rusia menyerbu Chechnya? Kata nenek-nenek, urusan apa gua sama Chechnya? Makanya orang-orang tua dulu bilang, jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Orang buta diajak senyum, bagus maksudnya, mubazir hasilnya. Orang tuli dibisikin, kita teriak dia nggak dengar, apalagi dibisikin. Artinya apa itu? Ngomong nggak sampai. Quran menghadapi masyarakat pedagang, masyarakat bisnis, masyarakat pengusaha. Dia tantang mereka untuk sama-sama bisnis. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih? Jawabnya tentu mau. Apa isi bisnisnya? Mari kita lihat. Pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang akan menyelamatkan kita semua dari kerugian. Rugi itu bukan dagang tidak untung, bukan kerja tidak digaji, bukan pangkat tidak naik. Kerugian paling besar adalah kalau Allah berpaling dari kita. Itu kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kali malang. Jelas? Kemana bumi tempat berpijak, kemana langit tempat bergantung kalau Allah sudah berpaling dari hidup ini? Kalau cuma tidak punya duit mau lebaran, sengsara dunia berapa hari, Pak? Kalau cuma tidak punya baju mau lebaran, sulit dunia berapa hari? Tapi kalau Allah berpaling dari kita, dunia akhirat kita akan mendapat kesulitan. Memasuki milenium ketiga, memasuki tahun 2000, memasuki abad ke-21, patrikan nilai iman di hati kita. Bawa iman kemanapun kita pergi, manunggal dengan diri kita. Ini kita umat Islam sering pada benjol karena sudah berbuat mengingat dengan iman. Sudah pensiun baru aktif ke masjid. Bagaimana perjuangan? Bagaimana masjid? Bagaimana? Kemarin kemana om? Tanda tangan udah nggak laku, wibawa sudah nggak ada, baru bertanya-tanya soal jihad segala macam. Kalau mau bisnis yang menyelamatkan dari kerugian, pertama tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Satu. Yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bisnis yang kedua, jihad di jalan Allah. Dengan apa? Pertama bi amwalikum, dengan hartamu. Ini prioritas Pak. Disebutkan pertama bi amwalikum. Lalu kalau baru bi anfusikum, dengan harta bahkan dengan jiwa jikalau perlu. Jadi jihad yang pertama itu dengan harta. Kadang-kadang orang dengan jihad dengan harta merasa tidak ada,
lalu dengan jiwa, tapi itu pun dalam kondisi yang overacting. Makanya kita hargai semangat jihad anak-anak muda kita, kita hargai keteguhan prinsip mereka, tetapi dalam Al-Quran kebenaran tidak bisa dipisahkan dengan kesabaran. Tawasau bil haq harus seiring dengan tawasau bis sabr. Betul? Betul? Jangan kalau sudah Allahu Akbar, yang paling kecil semua, yang besar cuma Allah. Itu betul. Allahu Akbarnya betul. Yang besar cuma Allah, iya. Yang lain kecil semua, memang. Tapi kalau ada kerbau gila ngamuk, minggir dulu. Jelas ini yang saya maksud? Jelas. Hadirin yang saya hormati, maksud saya begini, singkat sebelum saya doa. Kalau di rumah kita banyak tikus, tikusnya aja bunuh, jangan rumah dibakar. Yang kita muslim tikus, jangan mau membunuh tikus membakar rumah, akhirnya tikus selamat, rumah nggak punya. Jelas? Nah, kalau bisnis ini kita ikuti, Allah janji yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannah, kamu akan mendapat surga sebagai pembayarannya. Lalu apa lagi? Nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Hadirin yang saya hormati, mari kita mohon kepada Allah semoga ibadah Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa من تقصيرنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di malam suci akhir-akhir Ramadan ini kami munajat kepadamu. Ya Allah, sebagai bangsa kami tengah mengalami kesulitan-kesulitan panjang, berikan kami kesabaran menghadapinya dan kemampuan mengatasinya. Satukan hati kami, taukan hati kami, satukan langkah kami, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari permusuhan, jadikan hari esok kami lebih baik dari hari ini. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Terima kasih, jumpa lagi.